Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau kehidupan kita yang telah lewat, kita bisa tonton karena direkam di dalam video. Dan kita menonton video kehidupan kita sehari-hari itu, kira-kira kesimpulan apa yang saudara bisa simpulkan mengenai kehidupan saudara? Apakah saudara melihat sosok seorang yang rohani, yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, atau yang lain? Saudara, perjalanan hidup kita, track record hidup kita, dapat menggambarkan siapakah kita sebenarnya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, perilaku kita dan keputusan kita di dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan ekspresi dari iman kita sebagai orang percaya. Saudara, kita dapat bercermin tentang iman kita dari perilaku dan keputusan kita sehari-hari. Kita mengaku bersandar kepada Tuhan dengan mulut kita. Namun saudara, kita nyatanya malas berdoa, bahkan jarang berdoa. Maka perilaku dan keputusan kita seperti itu menggambarkan akan siapakah diri kita sebetulnya. Saudara, kita mengaku kita mengasihi Tuhan dengan mulut kita. Tetapi kita ini malas untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, perilaku itu dan keputusan kita itu sesungguhnya mengkoreksi apa yang menjadi pernyataan kita bahwa kita mengasihi Dia. Saudara, tidak sulit bukan untuk menggambarkan iman kita itu seperti apa? Mari kita periksa saja perilaku dan keputusan-keputusan kita yang kita ambil, yang telah kita lalui itu. Saudara, mari kita membaca 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Sesudah Ahab mati, maka berontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimkannya lah utusan-utusan dengan pesan, pergilah minta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepada seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya.
Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kira nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki perenungan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja. Saudara, kitab 2 Raja-Raja diawali dengan naik tahtanya Raja Ahazia, yaitu putra daripada Raja Ahab yang telah wafat. Saudara, di bagian yang kita baca, Raja Ahazia ini terjatuh dari kisi-kisi kamarnya sehingga dia menjadi sakit, dan dia meminta kepada utusan-utusannya yang dia kirim untuk menanyakan kepada Baal-zebub yang ada di Ekron tentang keadaannya. Namun saudara, sebelum mereka sampai di Ekron, saudara, mereka berjumpa dengan Elia, Nabi Allah yang dari Tisbe itu, yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Raja Ahazia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, kepada siapa kita bertanya dan minta pertolongan? Sesungguhnya kepada Dialah kita percaya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu jadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, 'Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini.'" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Ahazia jatuh dan sakit. Saya percaya sakitnya Raja Ahazia ini sakit yang cukup serius atau serius, saudara. Mengapa demikian? Karena dia menjadi concern dengan kesehatannya. Dan saya percaya Raja Ahazia ingin cepat sembuh. Saudara, menariknya adalah, yang membuat kita miris adalah, dia mengutus orang untuk pergi ke Ekron, menanyakan kepada Baal-zebub apakah dia akan sembuh dari penyakit ini. Saudara, kita tahu, saudara, Baal-zebub itu dewa daripada orang-orang Kanani, yaitu orang-orang Kanaan. Saudara, termasuk orang-orang Filistin, saudara. Nah, saudara, itulah yang Raja Ahazia sampaikan untuk ditanyakan, saudara. Saudara, permintaan Raja Ahazia untuk menanya kepada Baal-zebub, kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja bagian terakhir, kita tidak heran. Karena itulah kepercayaan daripada Raja Ahazia. Dia percaya kepada Baal-zebub. Sehingga dalam kondisi yang kritis dan urgen, maka saudara, yang dia ingat itu adalah Baal-zebub untuk dia tanyakan. Karena itulah yang dia percaya. Saudara, di sini kita belajar sesuatu. Kita bisa tahu siapa yang kita percaya, yaitu kepada siapa yang kita ingat untuk kita tanya dan kita minta pertolongan.
Saudara, kita bisa berkata, saya percaya kepada Tuhan, tetapi dalam kondisi-kondisi yang kritis, situasi yang sangat urgen, kita bisa tahu sebetulnya kita ini sedang mengandalkan siapa. Saya ini percaya kepada siapa. Saudara, jikalau kita menanyakan kepada seseorang, minta pertolongan kepada seseorang, itu mengindikasikan saya percaya kepada orang itu. Dan pertanyaannya adalah, saudara, ketika engkau di dalam pergumulan hidup, apakah pertama-tama sekali, yang terutama sekali, engkau bertanya kepada Tuhan dan meminta pertolongan Dia? Saudara, Tuhan Yesus berkata, mintalah, pasti minta kepada Tuhan, maka engkau akan menerima. Carilah, maka engkau akan mendapatkannya. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, Tuhan telah mengajak kita, memerintahkan kepada kita, supaya engkau dan saya bertanya kepada Tuhan dan minta pertolongan Dia. Saudara, perintah Tuhan ini mau memberitahukan kepada kita, percayalah kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Tuhan sering kali berkata, carilah wajah Tuhan. Saudara, artinya apa? Artinya, bertanyalah kepada Tuhan dan mintalah pertolongan kepadanya. Maksud Tuhan adalah, percayalah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kepada siapa kita menanyakan yang terutama? Kepada siapa kita meminta pertolongan yang terutama? Saudara, itu menggambarkan siapa yang engkau percaya. Yang kedua, saudara, sebagaimana hati kita, saudara, demikianlah kita bersikap. Saudara, firman Tuhan berkata, sesudah itu disuruhnya Allah kepada Elia seorang perwira dengan 50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turun api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Saudara, Raja Ahazia langsung tahu bahwa yang memberikan peringatan itu adalah Elia, orang Tisbe, karena kostum yang dipakaikannya sangat unik. Saudara, Raja Ahazia mengutus seorang perwira dengan 50 anak buahnya datang kepada Nabi Elia. Dan Alkitab tidak mencatat apa maksud dan tujuan daripada diutusnya seorang perwira dengan 50 anggotanya, saudara. Namun saudara, dari respons malaikat Tuhan ketika yang ketiga kali diutusnya utusan, saudara, kita bisa mengetahui bahwa pengutusan daripada Raja Ahazia bukan dengan maksud baik. Bukan dengan maksud Raja Ahazia ingin mendengar apa yang Nabi Elia mau sampaikan. Mungkin saja Ahazia bermaksud menangkap Nabi Elia yang telah bernubuat yang buruk tentang dia. Setidaknya saudara, dapat kita katakan bahwa Raja Ahazia datang kepada Nabi Elia dengan tidak menghormati Nabi Elia, namun dengan kesombongan sebagai seorang penguasa yang ingin menunjukkan dia lebih berkuasa daripada Tuhan. Saudara, dari sikap dan perintah perwira itu menunjukkan saudara bahwa Raja Ahazia sesungguhnya tidak menghormati Tuhan. Disitulah Nabi Elia berkata, jikalau memang aku ini abdi Allah, biarlah turun dari Tuhan api menyambar kamu. Nabi Elia ingin mengajar kepada Ahazia supaya Ahazia menghormati Tuhan. Jangan Ahazia merasa diri sebagai raja, sebagai penguasa yang tertinggi. Tetapi ada Tuhan yang dia harus hormati. Saudara, pengutusan Raja Ahazia kepada Nabi Elia yang tanpa komentar apapun memberitahukan kepada kita, sebagaimana hati kita, demikianlah kita bersikap. Sehingga saudara, dari sikap kita, kita bisa tahu bagaimanakah hati kita, khususnya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, marilah kita
menjaga hati kita. Karena dari hati kita firman Tuhan katakan terpancar kehidupan. Tapi Tuhan Yesus berkata dari hati kita juga keluarlah segala sesuatu yang sifatnya najis dan dosa. Jikalau hati kita penuh dengan sampah-sampah dosa. Saudara, mari biarlah hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan yang berharga itu dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Sehingga saudara kita belajar mengkuduskan Kristus dalam hati kita. Dan nyata dari sikap hidup kita menghormati Tuhan, menghormati firman-Nya, dan hidup takut akan Tuhan. Saudara, Tuhan, Dia layak menerima penghormatan kita. Seberapapun jabatan kita, seberapapun kekuasaan kita. Saudara, semuanya tetap berada dalam wilayah kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita jaga hati kita di dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah yang kami baca hari ini. Kami terus belajar bagaimana kami boleh hidup berdekat kepada Engkau. Kami hidup boleh mengandalkan Engkau sesuai dengan iman yang kami miliki. Kami butuh bertumbuh di dalam Engkau sehingga kami menjadi orang-orang yang memang bertanya kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, dan memiliki hati yang menghormati Engkau. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.